ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna adanya. Lagu yang baru saja saya nyanyikan adalah sebuah lagu lama. Saya percaya banyak dari kita tahu lagu ini. Lagu ini berkata bahwa di hadiratmu ada terang. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin mengulang kembali pernyataan yang sudah sering saya ucapkan kepada saudara semua ketika saya menyampaikan firman Tuhan bahwa saya setuju dengan lagu ini, bahwa di hadirat Tuhan itu ada terang yang menyinari. Jadi kapanpun kita sedang bingung dalam kehidupan ini, kapanpun kita sedang sulit membuat satu keputusan, entah itu keputusan bisnis, entah atau dalam situasi sulit atau apapun, ingatlah bahwa di dalam hadirat Tuhan ada terang yang menyinari. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita datang menyembah Tuhan. Di sana ada sebuah terang yang menyinari, sehingga jalan saudara dan saya terlihat jelas. Jalan yang ada di depan kita terlihat oleh terang itu. Kapanpun kita sedang bingung, ada terang yang menyinari dalam hadirat Tuhan. Di sana jalan-jalan kita terlihat, sehingga keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup adalah keputusan-keputusan yang terlihat di dalam terang Kristus. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi penting dalam apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini? Bahwa kita di waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sibuk, orang-orang yang sibuk, orang-orang yang pikiran kita penuh dari mulai pagi sampai dengan malam. Kita seringkali menghabiskan waktu kita juga berjam-jam untuk mengerjakan hal-hal yang menyibukkan kita. Bahkan ketika kita selesai bekerja malam hari pun, kita masih menyibukkan diri kita dengan cellphone kita. Kita scroll film-film receh, video-video receh, terus seperti itu. Jadi yang mau saya sampaikan dengan saudara adalah ada sebuah paradoks yang sedang terjadi bahwa kita ini adalah hidup di masa-masa yang sibuk, yang membuat kita semakin sibuk. Tapi di sisi yang lain Alkitab sedang mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Alkitab sedang mengajarkan kita untuk banyak mengundurkan diri dan menyendiri dan berdoa mencari wajah Allah. Di dalam keseluruhan Alkitab ada lebih dari 9 kali dicatatkan bahwa Yesus menyendiri dan dia berdoa. 9 kali dicatat di dalam Alkitab. Tentu saja kalau hal itu dicatat berulang-ulang di dalam Alkitab menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting di sana. Salah satu ayatnya saya bacakan untuk saudara dalam Lukas 5 ayat yang ke-16. Lukas 5 ayat yang ke-16. Lalu ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ini adalah salah satu contoh di mana Yesus tercatat di dalam Alkitab, ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Di bagian Alkitab yang lain sudah bisa temukan dengan mudah. Setelah orang ramai itu pada pulang, Alkitab mencatat, lalu Yesus mengundurkan diri dan dia berdoa semalam-malaman. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada sebuah paradoks. Kita ada hidup di zaman di mana semua serba cepat. Kepala kita diisi oleh hal-hal yang cepat, hal-hal yang instan. Terus berputar otak kita. Tetapi di sisi yang lain kita melihat bahwa pentingnya untuk mengundurkan diri, berdoa, memiliki pertemuan pribadi dengan Allah di dalam hadirat-Nya. Kita akan melihat hal ini secara dalam. Tadi saya katakan kepada saudara bahwa ada 9 kali Alkitab mencatat hal ini dan ini menjadi penting bagi saudara dan saya.
kunci kemenangan kita, kunci kesuksesan kita dari hari ke hari. Saya mau katakan kepada saudara, terletak ketika bagaimana kita bisa mengundurkan diri dari semua keramaian itu. Terutama di pagi hari dan di malam hari, sebelum kita memulai hari dan menutup hari tersebut. Mungkin saya menyebut saudara akan mempunyai masalah kalau saudara bangun pagi-pagi, langsung ambil HP saudara tanpa lupa mengucapkan selamat pagi kepada orang yang di samping saudara. Then we have problem on that. Seringkali kita lakukan itu tanpa sadar karena sudah jadi kebiasaan. Dan malam hari sebelum kita menutup hari pun kita lakukan hal yang sama. Mari ubah gaya hidup kita mulai hari ini. Seringlah masuk dan mencari wajah Tuhan. Dan mencari Tuhan sudah tidak seperti zaman perjanjian lama lagi ketika Tuhan hanya bisa ditemui di bait Allah dan dalam perayaan-perayaan Hari Raya Israel. Alkitab mencatat bahwa kita adalah bait Allah, Roh Allah berdiam di dalam diri kita. Artinya, setiap saat kita bisa datang dan connect kepada hadirat itu. Mari mulai harimu dengan menjadi tenang. Alkitab mengatakan mengundurkan diri. Marilah mulai harimu dengan mengundurkan diri. Masuklah dalam sebuah kesunyian kamarmu. Dan mulailah berkomunikasi dengan Tuhan. Demikian juga pada saat kita menutup hari. Ketika malam kita akan beristirahat. Masuklah, undurkan dirimu dari semua kesibukan dunia ini. Kesibukan pekerjaanmu. Fokuskan hati dan pikiranmu sebentar untuk berbicara kepada Tuhan. Di situ terletak kemenangan demi kemenangan dalam hari-hari kita. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini bisa saudara tangkap. Sebab Yesus sendiri dalam kepenuhan Allah, dia juga mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa berkali-kali kepada Bapa. Tuhan memberkati kita semua. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Sekali lagi, di hadirat-Mu ada terang, di hadirat